Kalau kita ngalamin sakit gigi, apalagi sampai giginya itu berlubang, apa giginya itu harus dicabut? Atau cukup ditambal aja? Mari kita bahas sama-sama. Menurut data yang ada, 56% masyarakat Indonesia itu rentan buat sakit gigi, dan 90%-nya itu diakibatkan oleh gigi yang berlubang. Nah, dari data tersebut, bisa kita lihat, lebih dari setengah penduduk Indonesia yang sering ngalamin sakit gigi dan juga gigi berlubang. Orang yang ngalamin giginya berlubang, biasanya akan merasa ngilu dan juga nyeri. Dan dalam beberapa kasus juga bisa menyebabkan komplikasi, mulai dari infeksi, abses gigi, sepsis, dan juga gigi tanggal. Selain itu, orang yang ngalamin sakit gigi juga bisa menjalar ke sakit yang lainnya, seperti pembengkakan gusi, demam, sakit kepala, pusing, bahkan sampai bau mulut akibat dari infeksi yang terdapat pada gigi. Nah, salah satu cara untuk mengobati gigi yang sakit yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah yaitu dengan memakai Gumavixa. Gumavixa ini merupakan obat herbal yang 100% terbuat dari bahan alami. Bisa digunakan untuk semua umur, aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Gumavixa sendiri bisa kamu dapatkan di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Gumavixa. Karena dengan Gumavixa, gigi sehat, makan pun nikmat. Nah, kita lanjut lagi ke permasalahan gigi berlubang. Apakah harus dicabut atau cukup dengan ditambal? Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi gigi yang berlubang. Jadi, nggak semua gigi berlubang itu harus dicabut. Gigi berlubang sendiri dapat terjadi karena beberapa hal, seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan manis, suka ngemil yang berlebihan, dan juga tidak membersihkan gigi secara teratur dengan baik dan juga benar. Perawatan utama pada gigi yang berlubang bisa dengan melakukan penambalan. Tapi, keputusan akhir apakah gigi tersebut cukup ditambal atau harus dicabut tetap tergantung pada hasil evaluasi dan juga konsultasi dengan dokter gigi. Secara umum, ada beberapa kondisi gigi berlubang yang dapat diatasi dengan hanya ditambal. Gigi yang berlubang yang masih bisa ditambal adalah gigi yang memiliki kerusakan pada bagian luarnya saja atau email giginya. Gigi yang memiliki kerusakan kecil sampai menengah inilah yang masih bisa diatasi dengan ditambal saja. Nah, selain itu ada juga beberapa kasus gigi berlubang yang dapat ditambal. Di antaranya, yang pertama, gigi dengan lubang sebatas email. Kondisi ini terjadi ketika kerusakan gigi hanya sampai pada permukaan email gigi. Lapisan email gigi sendiri merupakan lapisan terluar pada gigi. Selanjutnya yang kedua, yaitu gigi dengan lubang sebatas dentin. Kondisi ini terjadi ketika kerusakan gigi sudah lebih dalam lagi, sampai ke bagian dentin. Namun, jika bagian dentin yang rusak sudah terlalu dalam hingga mendekati ruang pulpa gigi, maka perlu diobati terlebih dahulu. Jika diidentifikasi lebih awal, kerusakan dentin dapat segera diatasi dengan tambalan. Yang ketiga, gigi dengan lubang sudah menembus pulpa. Kalau gigi dengan lubang sudah sampai menembus pulpa, untuk mengetahui apakah masih bisa dipertahankan atau dicabut, tergantung pada hasil pemeriksaan klinis dan penunjang setelah dilakukan konsultasi dengan dokter gigi. Dan yang keempat, abses. Jika abses telah terbentuk, dokter gigi kemungkinan akan melakukan perawatan saluran akar untuk menghilangkan infeksi. Namun, dalam kasus yang parah, gigi yang terkena kemungkinan perlu dicabut sepenuhnya. Nah, itulah beberapa kasus yang masih memungkinkan untuk mempertahankan gigi dan melakukan perawatan dengan cara ditambal. Selain itu, ada juga beberapa kasus gigi berlubang yang sudah harus dicabut giginya agar kondisinya nggak semakin parah. Di antaranya yang pertama ada gigi berlubang besar dan dalam. Tindakan pencabutan gigi diperlukan pada kondisi gigi yang lubangnya besar dan dalam sampai bagian pulpa gigi, lalu tembus lagi dari dasar kamar pulpa sampai ke percabangan akar gigi. Pada kondisi tersebut, gigi sudah tidak bisa dirawat lagi karena infeksi telah menyebar ke bagian bawah gigi. Kondisi yang kedua yaitu gigi berlubang disertai goyang. Pada kondisi ini, menambal gigi berlubang akan sia-sia. Pasalnya, gigi akan tetap sakit karena goyangan gigi tersebut, kecuali dilakukan terapi splinting untuk menstabilkan gigi yang goyang.
Namun dengan catatan kerusakan tulang alveolar tidak terlalu berat dan gigi masih bisa ditambal. Kasus yang ketiga yaitu gigi berlubang tinggal akar. Bila kamu mengalami gigi yang berlubang dan menyebabkan gigi hanya tinggal sisa akar, tindakan mencabut gigi lebih baik dilakukan supaya tidak menyebabkan infeksi. Kasus yang keempat yaitu gigi berlubang pada geraham bungsu yang tumbuh miring. Tindakan pencabutan gigi perlu dilakukan pada kondisi gigi geraham bungsu yang berlubang, serta dengan tumbuhnya yang miring. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan pada gigi sebelahnya. Apabila gigi tidak segera dicabut dan hanya dilakukan penambalan saja pada kondisi-kondisi tersebut, maka gigi dapat mengalami infeksi lebih lanjut. Kondisi ini yang akan membahayakan kesehatan gigi maupun tubuh. Kasus yang kelima yaitu gigi berlubang terletak di dekat jaringan abnormal. Pertumbuhan abnormal bisa terjadi di bagian manapun pada tubuh, termasuk bagian dalam mulut. Jika kamu mengalami gigi yang berlubang yang letaknya berdekatan dengan jaringan abnormal, kemungkinan gigi tersebut perlu dicabut karena dikhawatirkan gigi berlubang berisiko infeksi dan membahayakan kesehatan. Terlebih ada jaringan yang tumbuh tidak normal. Dan kasus yang keenam yaitu gigi berlubang terjadi pada gigi yang bertumpuk. Nah, terkadang gigi bisa tumbuh di area yang tidak seharusnya, misalnya berdempetan dengan gigi lain. Kondisi ini menyebabkan kondisi gigi yang tidak rata alias berantakan. Selain mengurangi tampilan gigi, kondisi gigi ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Misalnya bergesekan dengan bagian mulut dalam sehingga mudah sariawan. Bila gigi yang tumbuh pada lokasi yang tidak tepat ini juga berlubang, kemungkinan dokter akan merekomendasikan untuk mencabutnya. Nah, itu tadi bahasan kita di video ini tentang gigi yang berlubang apakah harus dicabut atau cukup dengan ditambal saja. Tapi semua tetap kembali lagi dari hasil pemeriksaan dan juga observasi mendalam dari dokter gigi untuk memutuskan gigi berlubang tersebut apakah dicabut atau cukup dengan ditambal saja. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa like, komen, share ke teman kalian, dan juga subscribe channel ini. See you next video dan terima kasih.